Nama saya Yuliani. Saya akan membahas tentang chapter 2, yaitu using layer model. Yang pertama, kita akan membahas the benefit of using a layer of a model. Manfaat menggunakan layer model yang menjelaskan protokol jaringan dan operasinya, yaitu membantu dengan mendesain protokol, karena protokol yang beroperasi pada lapisan tertentu memiliki informasi bahwa mereka bergerak pada layer atas dan bawah. Banyaknya persaingan dari produk vendor yang berbeda dapat bekerjasama sehingga mencegah dalam perubahan yang dilakukan pada lapisan pertama dan dari pengaruh lapisan dari atas ke bawah. Menyediakan bahasa umum untuk menjelaskan fungsi jaringan dan mempunyai kemampuannya. Yang kedua, kita akan membahas tentang protokol the reference model. Ada dua dasar dari model jaringan. Yang pertama, protokol model dan reference model. Protokol model adalah sebuah model protokol yang sangat cocok dengan struktur dari protokol suite. Dari beberapa protokol terkait biasanya dapat mewakili semua jaringan yang dibutuhkan dalam antarmuka jaringan manusia dengan jaringan data. Kedua, reference model. Reference model ini menyediakan referensi umum untuk menjaga konsistensi di semua jenis protokol, jaringan, dan layanan. Model ini tidak dimaksudkan untuk menjadi yang baik atau untuk memberikan tingkat yang cukup rinci untuk rata-rata dalam arsitektur jaringan. Yang ketiga, the TCP atau IP model. TCP atau IP model terbagi dari 4 layer, yaitu application, transport, internet, dan network access. Pertama, application memberikan data yang pengguna ditambah dengan encoding dan kontrol dialog. Kedua, transport, yaitu mendukung komunikasi antar perangkat yang beragam di seluruh jaringan. Tiga, internet, yaitu memberikan jalur terbaik dalam melintasi sebuah jaringan internet. Keempat, network access, yaitu mengontrol perangkat keras dan dari media yang berhubung dengan internet. Yang selanjutnya, yang keempat, the communicating process, yaitu proses komunikasi meliputi dua langkah, yaitu satu, create of data, dua, segmentation and encapsulation, yaitu create of the data at the application layer of the originating source and device. Yang kedua, segmentasi and encapsulation of data as it passes down the protocol stack in the source and device. Yang ketiga, generation of the data into the media at the network access layer of the stack. Keempat, transportation of the data to the internet network, which consists of media and any intermediary device. Kelima, reception of the data at the network access layer of the destination and device. Keenam, decapsulation and reassembly of the data as it passes up the stack in the destination device. Yang terakhir, passing this data of the destination application at the application layer of the destination and device. Nah, selanjutnya kita membahas protokol data unit and encapsulation, yaitu di setiap proses PDU memiliki nama yang berbeda untuk mencerminkan penampilan baru. Dalam kasus ini, PDU diberi nama sesuai dengan protokol TCP atau IP suite. Data the general theme for the PDU used at the application layer yaitu terbagi menjadi 4, yaitu segmen, paket, dan frame, dan bits. Keenam, the sending and receive processing, yaitu saat pengiriman pesan pada jaringan, protokol stack dan pada host beroperasi dari atas ke bawah. Contoh web server, kita dapat menggunakan model TCP atau IP untuk menggambarkan proses pengiriman halaman web HTML ke klien.
Ketujuh, the OC model. The OC model memiliki 7 layer, yaitu application layer, presentation, session, transport, network, data link, physical. Selanjutnya yang terakhir, comparing the OC model with the TCP/IP model, yaitu protokol yang membentuk protokol TCP/IP atau suite yang dapat digambarkan dalam hal model referensi OC. Dalam model OC, network access layer dan aplikasi yang lapisannya dari TCP atau IP model dibagi lagi untuk mengambil yang menyimpan fungsi rahasia yang terjadi pada lapisan ini. Sekian dari presentasi saya tentang the using layer of the model.